Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan rasa haus seperti rusa. Seperti rusa yang haus akan air, begitulah jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian sembah kita kepada Allah kita yang memberikan kita kekuatan dan nafas kehidupan hari lepas hari. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, lagi katakan seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Haleluya Yesus. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Raja kami. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetaplah Allah kami selama-lamanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya pujian syukur kami naikkan kepadamu buat semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu yang kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, Engkau Allah sumber kuat kami, Engkau Allah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, ampuni kami, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Kami ingin selalu hidup benar, kami ingin selalu hidup kudus Tuhan karena Engkau kudus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pulihkan jiwa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu baik apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik. Haleluya. Dan ketika jalanku berkabut kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita lalui, kita berserah terus kepada Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Lagi ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Amin. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Katakan kasihnya, kasihnya
Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Amin. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Katakan kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Amin. Dia pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Jika Tuhan di tempat kita, di hati kita, apakah yang kurang lagi? Diiringi Tuhan di sepanjang hidup kita. Ya kan, pujian ini, di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhan. Imani pujian ini Bapak Ibu, penyerahan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika
dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita semua, Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Berpengharapan terus kepada Tuhan karena Dia adalah Allah satu-satunya yang dapat kita percaya dalam kehidupan kita. Amin. Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kekuatan jiwa kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengimani pujian-Nya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang memulihkan kami ya Bapa. Kami percaya sungguh akan kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pagi ini saya mau membawakan renungan Tuhan kebutuhanku. Tema renungan pagi ini saya ambil karena seringkali kita berdoa. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita mengucapkan kalimat tersebut? Coba pertanyakan kepada diri kita, apa isi dari pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan? Atau kita butuh apa dari Tuhan? Misalnya kalau kita datang ke dokter ya, tentu kita mengharapkan pengobatan dan perawatan dari dokter tersebut. Atau kalau kita datang ke seorang pengacara, kita butuh bantuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Apakah itu perkara pidana atau perdata dan sebagainya ya. Ada juga kalau karyawan menghadap bos, biasanya mau pinjam uang untuk bayar kontrak rumah atau untuk keperluan lainnya. Nah, irama seperti ini sudah terbentuk. Saya sudah beberapa kali pindah perusahaan dan selalu ada karyawan yang setiap tanggal tua datang mau kasbon. Sampai saya hafal, ini pasti mau kasbon nih, begitu ya. Jadi selalu ada tujuannya gitu. Nah sekarang kita datang kepada Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Kebanyakan orang Kristen datang kepada Tuhan itu mengharapkan berkat jasmani. Semua kebutuhan jasmani itu terpenuhi. Masalah sakit penyakit hilang. Masalah ekonomi terselesaikan. Masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan anak, masalah jodoh, masalah karir, masalah pekerjaan, semuanya lancar. Karena Tuhan yang menolong. Itu rata-rata yang diharapkan dari orang Kristen. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya dengan bersikap demikian, tanpa disadari, kita sudah memperlakukan Tuhan dengan cara yang tidak pantas.
Sikap demikian sama seperti ketika seorang pria datang kepada seorang wanita dan mengatakan, aku mencintaimu, engkau pujaan hatiku. Tetapi di balik kalimat tersebut, sesungguhnya ia tidak mencintai wanita itu. Ia hanya mengingini kekayaannya. Bukankah ini akan menyakiti hati wanita tersebut? Jadi bukan mencintai pribadi wanita tersebut. Karena dia anak orang kaya. Jadi ngaku-ngaku cinta begitu ya. Nah, bukankah kita datang kepada Tuhan juga karena kita butuh berkat-Nya untuk menyelesaikan ekonomi kita. Kita butuh kuasanya untuk menyembuhkan penyakit kita. Dalam nama Yesus, aku usir segala sakit penyakit keluar. Semua virus mati. Mengusir virus dianggap sama dengan mengusir roh jahat. Begitukah Bapak Ibu? Tadi lagu yang terakhir sebelum firman, kita menyanyikan lagu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kita mengakui bahwa Tuhan sumber kekuatan. Karena kita menganggap bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah jasmani yang kita hadapi. Kita mengakui Tuhan sumber pengharapan. Karena kebanyakan kita sudah hopeless. Kalau orang Tionghoa bilang sudah bohwat, tidak ada harapan, putus asa. Sehingga ketika kita menghadapi banyak persoalan dan kita menyanyikan lagu ini, bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan. Begitukah Bapak Ibu? Sebetulnya apa masalah kita sehingga kita perlu mengandalkan Tuhan? Apa masalah kita yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak melibatkan Tuhan? Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Bagi yang masih remaja, pemuda, yang masih sekolah, masalah studi, sebetulnya bisa diselesaikan. Asal mau rajin belajar, bisa pinter. Sementara teman-teman nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, kita harus rela belajar, mengerjakan tugas, membaca buku dan sebagainya, pasti pinter. Jadi yang begitu-begitu gak perlu pertolongan Tuhan. Semua bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Masalah apa lagi? Karir di perusahaan. Sementara orang-orang pulang tepat waktu jam 5, kita jangan pulang jam 5. Banyak pekerjaan yang lain yang harus kita selesaikan. Pulang lebih lambat, jam 8, jam 9. Jadi teman-teman yang lain hanya mengerjakan 5 item, kita bisa mengerjakan 10 item. Pekerjaan lebih cepat selesai. Pasti karir meningkat. Itu contoh simpel lah ya. Masalah bisnis juga sama. Misalnya kita punya toko ya. Kita punya toko. Toko sebelah buka jam 8 pagi. Kita buka jam 6 pagi. Apa enggak orang datang ke toko kita? Itu aja, itu kan simple ya. Jadi artinya masalah-masalah keluarga itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Kita lihat deh negara-negara yang tidak bertuhan dalam tanda kutip ya. Misalnya negara Jepang yang mayoritas penduduknya beragama Shinto, menyembah dewa matahari. Dikenal dengan negara maju dengan teknologi yang canggih. Disebut juga macan Asia. Hebat ya. Tiongkok, negara komunis, tidak mengakui adanya Tuhan. Bisa loh menguasai ekonomi dunia.
Sekarang coba lihat Bapak Ibu, barang apa yang Tiongkok nggak bisa bikin? Semua made in China. Hampir semua barang di rumah itu juga buatan Cina. Mulai dari panci, piring, gelas, sampai barang-barang berteknologi canggih. Handphone, TV, komputer, semua made in China. Jadi renungkan baik-baik apa yang kita tidak bisa menyelesaikannya sehingga kita butuh campur tangan Tuhan. Jangan hal-hal perkara-perkara jasmani yang seharusnya kita bisa menyelesaikannya, kita narik-narik Tuhan. Ini namanya melecehkan Tuhan. Kalau kita punya masalah ekonomi, kesulitan keuangan, mau kaya banyak uang, solusinya ada, kerja keras, giat, ulet, tanggung jawab, pasti sukses. Coba lihat orang Tionghoa ya, kenapa orang Tionghoa begitu sukses dalam ekonomi? Kita lihat sejarahnya Bapak Ibu ya, tahun 1927 sampai 1949, itu kondisi ekonomi Tiongkok tuh begitu anjlok. Susah mencari pekerjaan, ditambah perang dengan Jepang, tidak aman di dalam negeri. Sehingga terjadi migrasi, gelombang migrasi besar-besaran orang Tionghoa ke luar negeri. Mereka berbulan-bulan naik perahu. Ada yang mendarat di Malaysia, di Filipina, di Brunei, Thailand, Vietnam, Singapura, dan juga yang ke Indonesia. Itu pasti nenek moyang saya termasuk yang itu tuh. Ya. Penderitaan mereka membuat mereka tuh tangguh, ulet, kerja keras, dan hemat luar biasa. Mereka hanya makan bubur asin. Bubur yang hanya diberi garam supaya ada rasanya. Masih mending kita makan bubur ayam, ada ayamnya. Ini bubur asin. Nah kebanyakan dari mereka tuh mulai berdagang, buka kios, buka toko, mulai dari pagi hingga larut malam, tanpa mengenal lelah. Nah lambat laun ekonomi mereka mulai menanjak, mulai membaik di tempat yang baru. Mereka menguasai perdagangan, namun kebiasaan hematnya itu nggak hilang, tidak berubah, gaya hidupnya tidak berubah, tetap hemat. Sehingga dalam waktu yang singkat mereka bisa mengumpulkan uang banyak. Orang Tionghoa memiliki prinsip bahwa dengan bekerja keras, mereka bisa keluar dari penderitaan. Dan mereka bisa memiliki banyak uang, menjadi kaya raya, dan inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu prinsip orang Tionghoa. Hal menjadi kaya adalah satu-satunya tujuan hidup orang Tionghoa. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau saat pergantian tahun, orang di seluruh dunia mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year. Tapi orang Tionghoa bilang apa? Gong Xi Fa Cai. Ini artinya selamat menjadi kaya. Tidak ada hubungannya dengan tahun baru. Selamat menjadi kaya. Jadi kaya itu adalah menjadi satu-satunya tujuan hidup. Supaya dia bisa bahagia. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjadi kaya tidak perlu Tuhan Bapak Ibu. Hukum alam, saya pinjam istilah hukum alam ya. Sebetulnya hukum alam itu tatanan yang dibuat oleh Allah. Tatanan yang dibuat oleh Allah ya. Hukum alam sudah menentukan bahwa kalau orang rajin, jujur, giat, ulet, tanggung jawab, siapapun pasti sukses. Tidak peduli itu orang Kristen atau non-Kristen. Orang Kristen pun kalau malas pasti susah hidupnya. Paulus menulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab
Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah tuh kan. Jadi mesti rajin, mesti giat. Nah itu tentang ekonomi ya. Sekarang tentang kesehatan. Nih paling seru nih kalau ngomong kesehatan. Tidak ada orang yang mau kena penyakit Bapak Ibu. Setuju ya? Semua begitu, saya pun begitu. Tetapi gaya hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia tidak ingin kena penyakit. Atau tidak menunjukkan bahwa dia ingin sehat. Sebetulnya para peneliti ilmu kesehatan sudah merumuskan Bapak Ibu ya. Kalau mau sehat, jaga pola makan, olahraga teratur, hindari stres, istirahat cukup, dan sebagainya. Itu kita bisa pelajarilah di seminar-seminar kesehatan. Sekarang gampang ya, lihat aja di YouTube, tonton aja di YouTube. Tidak perlu bayar. Nah penyakit bisa disebabkan oleh virus atau bakteri, atau bisa juga disebabkan oleh gaya hidup. Atau ya termasuk di dalamnya bagaimana dia makan makanan olahan yang tidak sehat. Gorengan contohnya ya. Itu minyaknya gak pernah diganti sampai hitam begitu. Dibeli. Waduh. Hati-hati ya. Nah kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, maka kadar kolesterol dalam darah kita ini pasti akan naik. Akan terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah. Saya bukan dokter Bapak Ibu ya, tapi saya mencoba menjelaskan sesederhana mungkin. Karena kalau dokter yang menjelaskan itu bisa menjelaskan detail, tapi kita nggak ngerti istilahnya apa. Ada pembuluh darah vena, aorta, segala macam. Apa itu? Ya pokoknya sekarang saya sederhanakan ya. Jadi tubuh kita ini punya pembuluh darah yang tugasnya adalah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Karena sel tubuh kita ini membutuhkan makanan. Bayangkan sekarang kalau sirkulasi darahnya terganggu karena ada penumpukan lemak di pembuluh darah. Berarti selnya gak dapat makanan. Rusak, mati dia selnya. Terganggu. Ya, kalau kita menyiram tanaman ya. Selang kita itu kan ada aliran airnya ya di dalam. Nah sekarang bayangkan gini, kalau selang itu diganti dengan minyak goreng. Apakah aliran airnya itu akan selancar seperti kita menyiramkan air? Nah, tentu tidak ya. Karena minyak goreng itu kan kental. Nah sama. Kalau darah kita ini mengandung lemak yang tinggi, pasti aliran darahnya itu terganggu. Sekarang kita bayangkan seberapa besar sih pembuluh darah kapiler kita ya. Pembuluh darah kapiler itu besarnya kira-kira 5-10 mikrometer. Berapa sih mikrometer? Nah, saudara tahu ujung pulpen itu kurang lebih 1 milimeter. Nah kurang lebih 1/100-nya itu. Jadi ada 100 pembuluh darah kapiler, 100 buah dijadikan satu, nah itu besarnya sebesar ujung pulpen. Betapa kecilnya pembuluh darah kapiler kita. Nah kalau darahnya banyak lemaknya apa nggak mampet? Aduh, kalau udah mampet ya sudah bisa dipastikan itu kesehatan kita terganggu. Bisa di jantung, bisa di stroke, bisa diabetes, darah tinggi. Karena itu hindari makanan yang berlemak. Yang manis juga gak boleh. Berolahraga teratur minimal 150 menit per minggu. Hindari stres. Pasti sehat Bapak Ibu. Pasti sehat. Nah kalau yang sudah kena penyakit ya susah. Yang belum kena penyakit harus dijaga. Kalau yang sudah kena penyakit ya harus konsultasi dengan dokter ya. Bagaimana dengan penyakit yang turunan karena faktor genetik? Oke. Kita bahas.
Memang betul Bapak Ibu, kalau faktor genetika itu mengakibatkan resiko terkena penyakitnya menjadi lebih besar. Betul. Jadi misalnya kalau ibunya penderita diabetes, maka anaknya memiliki kecenderungan untuk terkena. Apalagi ayah ibu diabetes. Anaknya kemungkinan kena diabetesnya lebih besar lagi. Tetapi harus kita sadari ya, bahwa penyakit diabetes itu adalah penentunya dua. Jadi satu faktor genetik, yang kedua faktor gaya hidup. Jadi jika seseorang memiliki keturunan diabetes, tetapi gaya hidupnya sehat, dia hindari semua makan-makan yang manis ya, terjaga dengan baik, maka dia bisa terhindar dari diabetes. Belum tentu, jadi belum tentu. Nah, faktor genetika ini seperti sebuah pistol ya, yang sudah terisi pelurunya, dan gaya hidup itu seperti pelatuk yang ditarik. Jadi udah siap, pistol yang sudah siap, udah ada pelurunya, pelatuknya ditarik, jeder gitu ya. Ya udah kena diabetes. Tetapi pistol yang terisi peluru kalau pelatuknya tidak ditarik kan dia nggak meledak gitu kan. Jadi gaya hidup itu juga menentukan. Nah sekarang masalahnya gini Bapak Ibu. Yang diwariskan dari orang tua ke anak itu bukan cuma faktor genetikanya saja. Gaya hidupnya pun diturunkan, ini masalahnya juga ya. Jadi kalau orang tuanya senang yang manis-manis, anaknya juga pasti senang manis-manis. Jadi gaya hidupnya juga menurun. Jadi perlu kerja keras lah untuk kita bisa menghindari penyakit itu. Sebetulnya glukosa itu ya, atau gula itu dibutuhkan untuk menghasilkan energi supaya kita bisa bergerak. Kalau nggak ada gula juga nggak bisa. Cuma masalahnya gula itu kalau berlebihan numpuk di dalam darah itu yang berbahaya. Nah untuk mengubah glukosa menjadi tenaga itu dibutuhkan hormon yang namanya insulin. Jadi ribet ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa dikit lagi kok. Dibutuhkan insulin. Nah insulin ini diproduksi oleh pankreas. Ngerti ya? Ada organ tubuh kita yang namanya pankreas itu menghasilkan insulin. Ketika seseorang yang hobinya makan manis-manis, kue, martabak manis, kemudian minumnya juga teh manis begitu ya. Jadi manis semua. Es krim. Wah. Itu si pankreas dipaksa memproduksi insulin. Nah kalau masih muda nggak apa-apa karena masih kuat, masih sehat. Tapi untuk usia senja, pankreasnya keburu rusak karena bertahun-tahun dipaksa memproduksi insulin. Jadi pabrik insulinnya rusak. Nah, kalau udah rusak kenalah dia diabetes. Nah di sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya kita bisa menjaga makan kita supaya kita sehat. Nah tapi kalau kita nggak bisa jaga makan, kita makan aja apa yang kita suka, yang penting enak. Nah kemungkinan besar kita kena penyakit. Bukan cuma yang manis-manis saja, yang gorengan, kolesterol, jeroan, aduh. Hippocrates, ini seorang dokter Yunani kuno yang hidup pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Ini dikenal dengan seorang figur medis yang terkemuka sepanjang masa, disebut Bapak Kedokteran. Itu pernah berkata, perhatikan ya, makananmu akan menjadi obatmu atau obatmu akan menjadi makananmu. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat itu menjadi obat kita nggak sakit. Tetapi kalau kita makan sembarangan, makan yang tidak sehat, junk food kita makan, maka obat akan menjadi makananmu. Setiap hari makan obat, ketergantungan jam segini makan obat, nanti jam siang makan obat, nanti malam sebelum tidur makan obat lagi. Sehari 3 kali udah kayak makan biasa, obat akan jadi makananmu. Silakan pilih Bapak Ibu. Oke? Nah sekarang saya stop dulu membahas soal kesehatan. Ini terlalu banyak membahas kesehatan. Ini
khotbah bisa berubah jadi seminar kesehatan. Jadi kita kembali ke pokok tema kita. Ya. Dari penjelasan saya mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa masalah pemenuhan kebutuhan jasmani bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Saya ulangi kalimatnya. Masalah pemenuhan kebutuhan jasmani bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Kita tahu ya, pilar GSKI ada 3, salah satunya tanggung jawab. Nah di gereja kita ini selalu diajarkan bagaimana kita tanggung jawab. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan melakukan apa yang jadi bagian Tuhan. Jangan bagian kita tidak lakukan, kita sembarangan hidup, nanti kalau sakit kita tarik-tarik Tuhan suruh beresin masalah kita. Itu kurang ajar sama Tuhan namanya. Kita tidak boleh makan makanan yang penting enak, gak peduli itu berlemak tinggi, gak peduli itu kolesterolnya, yang penting memuaskan daging kita. Kemudian kalau kita sakit kita berdoa, tumpang tangan dalam nama Yesus, roh kolesterol keluar. Waduh. Tuhan ditarik-tarik untuk menyembuhkan sakit kita. Bukannya tidak boleh berdoa kepada Tuhan kalau kita sakit, bukan. Tetapi tanggung jawab kita tidak selesaikan. Nah sekarang kita mulai mengerti ya, apa yang menjadi bagian kita harus lakukan, itu tanggung jawab kita. Jangan mau enaknya sendiri, itu namanya meliciki Tuhan. Licik gitu. Tuhan dipaksa menyembuhkan sakit kita, kita yang mau menikmati makan enak. Itu baru soal makanan ya, belum soal yang lain ya. Ini salah satu contoh aja. Lagi pula kolesterol itu bukan roh, mana ada rohnya. Itu zat kimia yang ada dalam tubuh kita, mana bisa diusir. Gak bener itu, salah itu. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, yang kita usir itu bukan roh kolesterol, bukan. Yang kita usir itu adalah keinginan untuk menyantap makanan, nah ini dia nih, B2, kambing, jeroan, dan makanan-makanan tidak sehat yang lain. Nah, keinginan makan itulah, keinginan makanan seperti itulah yang harus kita usir gitu ya, dalam nama Yesus begitu. Dan kalau ada di piring ya singkirkan dari piring kita, jangan dimakan. Oh nggak apa-apa Pak, sekali-sekali aja, ya terserah. Tanggung jawab sendiri masing-masing begitu ya. Jadi sekarang bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, jadi sebetulnya untuk apa? Bukankah selama ini kita taunya kalau Tuhan, kalau kita sakit kita minta tolong sama Tuhan. Kalau kita kesulitan ekonomi kita minta tolong sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seiring dengan pertumbuhan percaya kita, iman kita, seharusnya kita mulai dewasa. Seperti anak kecil ya. Waktu dia kecil dia gak ngerti apa-apa, minta tolong apapun pasti orang tua tolong. Tapi kalau udah besar, masa mau pipis saja minta tolong. Misalnya anak umur 20 tahun, mama mau pipis, masa minta tolong mamanya. Kan kurang ajar itu, harus dewasa. Nah sekarang bagaimana kita? Kita belajar dewasa Bapak Ibu ya. Yang kita butuhkan dari Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Bukan kuasa Tuhan, bukan kebaikan Tuhan, bukan. Itu memang sifat-sifat Tuhan. Sudah melekat pada Tuhan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah Tuhan itu sendiri, pribadinya. Kita datang kepada Tuhan itu untuk mengenal pribadi Tuhan. Memahami kehendaknya, pikirannya, gaya hidupnya. Untuk kita peragakan dalam hidup kita. Sesungguhnya kehidupan di luar persekutuan dengan Allah itu bukanlah kehidupan.
Ya kalau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kata hidup di situ digunakan kata zoe. Ini sering kita dengar ya. Kata zoe, bukan bios. Kata zoe itu menuju kepada hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang kekal, yang rohani. Sedangkan bios itu hidup jasmani. Atau hidup sehari-hari yang kita jalani sekarang ini. Jadi setiap orang percaya kepada Kristus seharusnya berfokus kepada zoe tadi. Kepada hidup yang rohani, bukan yang jasmani. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini mereka di sini maksudnya orang tua ya, orang tua kita ya. Mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, ini Allah ya, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kita tuh dididik, diajar Tuhan supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Untuk apa? Kebaikan kita. Lagi-lagi kata baik ini jangan dipandang dari sudut pandang kita ya Bapak Ibu ya. Kata baiknya ini harus dipandang dari kacamatanya Allah. Harus dipandang dari sudut pandang Allah sendiri. Jadi baiknya menurut Tuhan apa? Menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus atau di ayat ini dikatakan mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah itu, untuk mengerjakan hal itu kita tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Jadi mestinya kita membutuhkan Tuhan itu karena kita mau mengenal pribadi Tuhan, memahami kehendak-Nya, membutuhkan nasihat-Nya serta ajaran-Nya untuk kita kenakan dalam hidup kita. Dia mendidik kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Jadi fokus kita harus kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini gaya hidup yang dikehendaki Allah. Kita nggak bisa hidup sembarangan. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan dari Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, bukan dompetnya, bukan berkatnya, bukan kuasanya. Tuhan mengajar dan mendidik kita agar karakter kita ini diubahkan, diperbaiki. Agar kita memiliki kekudusan yang bisa mengimbangi kekudusan Allah. Gak mungkin ya, Allah yang Maha Kudus itu berhubungan dengan kita yang kotor, yang penuh dosa, yang karakternya masih compang-camping. Waduh, gak mungkin. Jadi kita latihan nih mumpung masih hidup di bumi ini, kita mengubah karakter kita, kita kenakan kekudusan Allah supaya karakter kita ini bisa mengimbangi kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuh, kurang jelas gimana ayatnya. Betapa menyedihkan Bapak Ibu kondisi orang Kristen yang hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada materi, berkat jasmani yang dunia tawarkan, tetapi mintanya kepada Tuhan. Ini sikap yang kurang ajar kepada Tuhan. Kita harus memahami ya, bahwa Tuhan tidak bisa mempercayakan berkat jasmani kepada kita, kalau akhirnya berkat itu membuat kita membelakangi Tuhan. Membuat kita berbalik dari Tuhan. Membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Makin rusak, akhirnya terhilang
Nah, Tuhan tidak akan mempercayakan berkat jasmaninya. Menjadi sombong karena dia banyak uang. Makin tidak rohani. Wah, rusak dah. Allah lebih mendahulukan atau memprioritaskan daripada banyak harta, hidupnya terhilang, mendingan dia sengsara seumur hidup, tetapi dia hidup dalam takut akan Tuhan, iman yang benar, hidup dalam kebenaran, mati masuk surga. Nah, Tuhan pasti lebih tertarik yang itu. Daripada banyak harta, hidupnya ngaco, banyak uang dia kawin lagi. Aduh, rusak deh. Mestinya kalau kita membutuhkan Tuhan, itu karena firman dan nasihatnya yang bisa mengubah hidup kita. Dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara harmonis. Jadi proyeksi atau tujuan hidup kita ini bukan hidup yang sekarang, bukan bios ini. Tetapi hidup nanti. Hidup yang berkualitas tinggi di langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengisi hari sisa umur hidup kita ini dengan bagaimana kita berjuang agar kita berkenan kepada Tuhan. Mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita membutuhkan pribadi Tuhan sendiri untuk mengajarkan kita bagaimana kita menjalani hidup seperti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Yang lain itu bukan tujuan hidup, yang lain itu hanya sarana ya. Jadi kalau kita bekerja, mencari uang, bagaimana kita mengusahakan supaya tubuh kita sehat, itu bukan tujuan. Tujuan itu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita butuh uang, itu sebagai sarana bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik itu kita membutuhkan, kita jadikan uang itu sebagai tujuan hidup kita, kekayaan itu tujuan hidup kita, kita menggunakan sarananya Allah. Ini kan terbalik. Sarananya Allah, Allah ditarik-tarik supaya memberkati kita, kita jadi banyak uang, kita jadi kaya, penuh dengan materi dan fasilitas hidup. Terbalik. Kita harus kerja keras, jaga kesehatan, di usia tua tetap sehat, semua organ tubuh tetap berfungsi dengan baik, dan kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Jadi tujuan hidup kita ini Tuhan. Tuhan sendiri, kita butuh Tuhan karena memang kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Ku Mau Hidup Seperti-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna
hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu tetap mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tuhan, kami perbaharui komitmen kami Tuhan untuk mengiring Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami membutuhkan Tuhan bukan karena masalah-masalah jasmani, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani kami Tuhan. Tetapi kami butuh Tuhan karena memang Tuhan sendirilah hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami, ajar kami, didik kami Tuhan. Agar kami bisa memiliki kehidupan seperti kehidupan Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami Tuhan. Lewat peristiwa kehidupan, lewat kesulitan dan masalah, lewat setiap masalah yang kami hadapi, kami belajar dewasa. Kami belajar memiliki sikap yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menyanjung tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu sampaikan kepada gereja Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi alat yang berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus yang membimbing kita, menolong kita dari hari ke hari hingga kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sampaikan untuk kemajuan gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.